Shalom. Hal yang luar biasa, saya ada dengan sahabat baik saya, Yonatan David Kembuan MTO. Seorang muda yang concern meneliti sejarah gereja di tanah air. Saat ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu pentingnya penelitian sejarah gereja bagi pertumbuhan iman. Hal yang pertama yang akan kami angkat ke permukaan atau kami pertanyakan saat ini, apakah sejarah gereja itu menurut Anda? Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Stephen. Jadi kita saat ini akan berbicara tentang pentingnya penelitian sejarah gereja dan bagi pertumbuhan iman ya. Saya memang adalah seorang lulusan atau pernah berstudi teologi di Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan saya menaruh minat besar terhadap penulisan sejarah gereja. Dan memang sekarang aktivitas sehari-hari saya sebagai peneliti di Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur, dan juga saya kadangkala menjadi jurnalis. Saya menaruh perhatian terhadap penulisan sejarah gereja oleh karena saya berefleksi dengan keadaan kini bahwa di daerah kita sudah minim berkurangnya penulis-penulis sejarah ataupun yang berlatar belakang studi sejarah gereja. Kalau dulu kan kita mengenal orang-orang besar seperti Pendeta Arnold Parengkuan, ada Pendeta David Lintong yang intens menulis sejarah-sejarah gereja, khususnya gereja Masih Injili Minasa. Dan saya pun menaruh sikap bahwa hari ini kita penting untuk mempelajari sejarah gereja, karena kita ketahui bersama di era milenialis, kita seharusnya sebagai orang-orang muda kemudian melihat kembali dokumen-dokumen sejarah yang hari ini orang boleh temukan. Walaupun kalau dulu sebelumnya orang selalu berpikir sulit untuk menemukan dokumen sejarah, dikarenakan kebanyakan dokumen sejarah itu ada banyak di Eropa sana atau di Belanda. Tapi kini kita boleh mengakses lewat teknologi perkembangan internet saat ini, dan dokumen-dokumen digital itu hari ini boleh kita baca bersama, kita boleh meneliti. Dan saya kira penting juga bagi kita anak-anak muda untuk membaca dokumen itu secara perspektif baru, sejarah gereja. Apa dan bagaimana itu sejarah gereja? Ya, kita ketahui bersama, sejarah itu asal kata dari syariah yang berarti masa lalu, masa lampau. Sehingga penelitian sejarah gereja ada hubungannya dengan bagaimana kita kemudian melihat atau mencari tahu perkembangan sejarah gereja. Karena bercerita tentang sejarah itu ada hubungannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa lalu. Misalkan terjadi pendirian atau pemandirian GEMIM dari GPI. Jadi di belakang itu pasti punya ceritanya, punya kisahnya, dan dibutuhkan seorang yang punya keterampilan dan pun ahli dan mumpuni untuk meneliti dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan dengan sejarah gereja itu sendiri. Dan saya merasa, Pendeta Steve, anak-anak muda akhir-akhir ini, mungkin perkembangan teknologi maju, mereka cenderung memilihat persoalan-persoalan kekinian.
dan barangkali juga mereka cenderung menghabiskan banyak waktu ketika melihat gadgetnya, main game dan sebagainya, atau penelitian-penelitian lain tentang teknologi dan lain sebagainya. Tapi seharusnya dalam perkembangan, apalagi kita bicara tentang pertumbuhan iman, anak-anak muda sekarang harus dibiasakan, atau perlu ada edukasi untuk memahami identitas dia sebagai warga gereja, untuk tidak melupakan bahwa sejarah masa silam gerejanya hingga ia pun menjadi anggota gereja saat ini. Makanya diperkenalkan sejarah gereja lokal. Saya pernah diampu oleh pendeta John Lilintong di kelas waktu di Pasca Sarjana itu. Kemudian saya kemudian terinspirasi bahwa ketika perumusan tata gereja Gemim dari tahun 1934 hingga tahun 2007, ada dinamika perubahan-perubahan, penambahan, perumusan dan juga relevansi tata gereja. Dan saya kira ada nilai-nilai dari perubahan itu bahwa Gemim mengalami seperti ini. Contohnya seperti itu. Dan dari waktu ke waktu, iya, ya, dari waktu. Jadi ada problematika sehingga harus ada perubahan tata gereja. Iya, harus ada perubahan ya, tata gereja. Disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan yang ada. Dan kebutuhan, silakan. Lanjut. Jadi saya belum lama ini mengikuti pelatihan menulis sejarah dari Kemendikbud. 2 Boleh minggu. diceritakan masalah ini, yang hal-hal yang Anda alami, Anda pelajari lewat pembekalan dari Kemendikbud ya, silakan. Ya. Jadi sebagai peneliti dan penulis sejarah, tentu kita membutuhkan pemahaman yang mumpuni berkaitan dengan penulisan sejarah. Dan saya pun antusias untuk mengikuti program ini. Dan syukur saya dari mungkin sekian ratus yang memasukkan karya tulis, saya masuk dari 75 orang yang mendaftar waktu itu, yang kemudian diterima karya tulisnya melewati uji substansi. Dan di sana waktu itu saya mengikuti pelatihan tersebut, semacam workshop kan ini. Workshop ya. Iya. Di situ ada Kresno Brahmantio, seorang dosen ahli sejarah dari UI. Kemudian juga ada Bondan Kanumuyoso dan Tri Wayunuksi. Mereka ini orang-orang yang dipercayakan dari Kemdikbud untuk merumuskan metode penelitian sejarah. Dan saya dapat banyak hal lewat pelatihan tersebut, karena saya tahu ketika waktu saya menuliskan atau melakukan penelitian kerja-kerja atau studi sejarah, jangan-jangan saya memiliki kelemahan soal metodologi. Sehingga lewat BIMTEK penulisan sejarah waktu itu saya merasa diperlengkapi, menambahkan wawasan baru bagi saya. Dan boleh saya sedikit, saya potong sedikit. Iya. Itu menyangkut katakanlah kesan Anda ya. Iya. Apa yang Anda pelajari, apa yang Anda dapatkan lewat pembekalan tersebut, lewat pelatihan tersebut, penelitian sejarah, atau katakan lewat workshop yang ada. Dan kira-kira apa hal-hal yang penting yang Anda pelajari di situ, yang Anda anggap sebagai inilah perlengkapan untuk saya, inilah hasil yang saya dapatkan untuk saya tumbuh kembangkan dalam penulisan saya, atau katakanlah penelitian saya selanjutnya. Silakan. Jadi di dalam BIMTEK itu oleh para ahli ternyata juga mereka menggumuli perkembangan sejarah umum yang ada di negara Indonesia ini. Dan memang ada persoalan yang ada ketika banyak kan penulis sejarah yang ada. Saya waktu itu mengusulkan tulisan tentang Domini AZ Wenas. Jadi topiknya adalah Domini AZ Wenas, pendeta juru damai di Tanah Minahasa tahun 1942 sampai 1967. Dan mereka menerima dengan senang hati karya tulisan saya itu. Dikatakan bahwa masih jarang tokoh tersebut untuk diungkap
ke publik. Saya mengusulkan Boleh ada seorang tokoh bocoran, gereja. boleh ada bocoran tokoh apa, tokoh siapa tokoh tersebut? Ada bocoran sedikit lah paling tidak bisa dia inilah yang harus kita teliti profil atau kata biografi yang Anda Ya. sedang telusuri. Silakan. Ya. Pendeta Domini Arsvenas, Oh, Domini Arsvenas, Arsvenas, ya. ya. Dia kan sebagai ketua Sinode Gemim pertama yang berlatar belakang Orang Minahasa. orang asli Minahasa. Jadi makanya saya katakan di Minahasa itu banyak sekali seorang tokoh-tokoh, bahkan mereka juga dijadikan seorang pahlawan nasional. Dan karena tokoh-tokoh tersebut dianggap sebagai orang besar, kadang-kala meredupkan orang-orang seperti Pendeta Arzekwenas. Kenapa Pendeta Arzekwenas? Karena bagi saya Pendeta Arzekwenas, dia ketika menjadi ketua sinode, dia datang di semacam panggilan sejarah bagi kehidupannya. Dia memosisi sebagai ketua sinode di saat-saat genting. Ini seperti katakanlah yang diucapkan oleh Prof. Ruru dalam bukunya Kenangan kepada Orang Benar, Kenangan kepada orang benar. Ya, mendatangkan berkat. Dan memang benar, saya teliti. Oh benar, Pendeta Arzekwenas ketika peralihan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga di saat pemandirian Gemim. Saat pemandirian Gemim, salah satu tokoh yang masuk komite atau protosinode waktu itu Pendeta Arzekwenas. Artinya mereka kemudian panitia yang mempersiapkan untuk gereja Masih Injili di Minahasa mandiri di tahun 1934. Dan di kemudian tahun 1942 ketika agresi militer Jepang datang di tanah Minahasa, saat itu Pendeta Lohor yang sebagai ketua sinode kemudian ditangkap. Pendeta siapa? Lohor. Lohor. Gerrit Lohor. Orang bule. Iya, orang Belanda. Orang Belanda. Ditangkap Jepang karena pada saat itu Jepang ingin mengatur pemerintahannya untuk menangkap tapi juga menyingkirkan orang-orang kolonial Belanda. Tidak salah satunya Pendeta Lohor. Dan posisi itu diisi oleh Pendeta Wenas. Nah, Ya, silakan. ada hal penting di waktu itu ketika di masa Pendeta Arzekwenas, momen ketika pertemuan pendeta-pendeta, lalu ada instruksi dari pemerintah Jepang supaya untuk kita menyembah kaisar. Oh, ya. Ideologi orang Jepang kan seperti itu, menyembah kaisar. Pendeta Wenas tampil di depan untuk mengatakan, tidak, kami memiliki Tuhan Allah yang untuk disembah. Kami tidak menyembah manusia. Waktu itu Luar biasa ya. luar biasa. Lalu kemudian di masa pergolakan Permesta Pergolakan Permesta tahun 1957 kan kalau tidak salah waktu itu, 3 tahun kemudian terjadi perang saudara lah yang terjadi di tanah Minahasa. Orang yang kemudian selalu menyerukan untuk dihentikan peperangan di tanah Minahasa ini adalah Pendeta Arzekwenas. Melalui radio, melalui khotbah-khotbah, segala macam dia lakukan, dia tempuh, sekalipun berjalan kaki, menaiki kuda ke sana kemari daerah Minahasa, Pendeta Wenas tampil selalu di depan. Dan saya membaca di buku Prof. Ruru, Kenangan kepada Orang Benar Mendatangkan Berkat, profil tentang Pendeta Arzekwenas, berkesan ketika ia menjamus 2 orang besar, Jenderal Hidayat dan Panglima Besar Permesta waktu itu Alex Kawilarang. Jadi hal ini dikisahkan bahwa Pendeta Wenas lah juru damai waktu itu, dia menjadi mediator untuk pertemuan antara 2 orang besar. Jadi mewakili pemerintah pusat lewat TNI, tapi juga melalui Permesta. Seperti itu. Jadi ada satu bahasa yang sering kita letup-letupkan, ungkapkan, jangan pernah melupakan sejarah Ya, betul. dalam hidup kita. Ya. Jadi kira-kira bisa dipertegas akan hal ini dari dari Anda sebagai seorang peneliti sejarah yang selalu katakanlah begitu peduli dengan Ya. problematika zaman
Iya. Dan karena kita harus mengangkat sejarah-sejarah, bukan cuma bicara tentang permasalahan, tapi kita mengangkat hal-hal yang positif juga dari Iya. apa yang kita ungkapkan Iya. dari sejarawan-sejarawan yang ada. Silakan Pak. Iya. Lanjut. Jadi entry point yang saya ingin kemukakan dalam percakapan kita saat ini, aspek penelitian sejarah itu perlu untuk masuk di dunia pendidikan, penelitian sejarah gereja. Jadi kalau di Sulawesi Utara kan ada perguruan tinggi, misal Universitas Kristen Indonesia Tomohon UKIT atau Institut Agama Kristen Manado. Jadi saya mengharapkan kedua lembaga ini menjadi pusat penelitian atau semacam penulisan sejarah, tapi juga cenderungkan ke gereja soal-soal seperti itu. Sehingga karena saya tahu untuk menemukan dokumen-dokumen sejarah yang ada di gereja kita itu sangat sulit sekarang. Betul. Iya. Mungkin Saya tidak tahu kalau saya begini, pendeta. Saya mencoba untuk mencari sumber-sumber sejarah. Jadi di metodologi penelitian sejarah umum dan metode penelitian sejarah gereja kan sama. Harus memiliki unsur-unsur metodologi penelitian seperti heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi yang artinya penulisan sejarahnya. Nah, ketika momen untuk mengumpulkan sumber-sumber ini, heuristik namanya istilahnya, ya. Jadi kalau saya bilang tadi kita dapat mengakses sumber digital, tapi saat ini saya ingin pertanyakan bagaimana gereja-gereja kita, apakah masih menyimpan dokumen-dokumen sejarah itu secara baik? Karena ini ada kaitan dengan sumber primer yang akan orang teliti. Dan di dalam penelitian sejarah itu wajib harus ada, bukan sekedar tradisi lisan orang-orang tua tuh menyampaikan kisah-kisah, misalnya pergolakan permesta, banyak kan veteran-veteran dari masa itu waktu mengadakan perang. Tapi terlebih penting juga kita harus dapat menemukan dokumen-dokumen sejarah yang memang ada kaitan hubungannya dengan itu. Karena begini, kalau di sumber digital bisa dikatakan itu sumber primer, tapi kita harus cuma sekedar menemukan dokumen sumber sejarah secara primer. Dia bisa dikatakan sumber primer, tapi dia tidak bisa dikatakan sumber asli. Boleh dipertegas ini sumber asli, sumber primer, supaya tidak ada kalang-kabut. Sumber asli itu artinya dokumen yang masih tersimpan, notulen gereja, keputusan gereja, atau ceramah pendeta. Itu penting. Jadi pendeta Stephen ketika menuliskan khotbah hari ini, itu khotbah jangan buang atau cuma kasih suruh ditampa mana tuh, simpan itu. Memang, karena bagi peneliti sejarah akan terbaca konteks pendeta ketika berkhotbah di masa itu atau hari ini, ada termuat situasi yang terjadi apa pemikiran dan hal-hal yang mungkin dikedepankan waktu itu. Sangat penting karena saya juga ketika akan menulis tentang saya ingin menyelesaikan buku saya tentang Domini Azervenas. Saya tentu akan mencari tahu khotbah-khotbah pendeta Domini Azervenas ini masih ada tak? Pendeta Wenas. Kira-kira kalau ada bocoran sih, tapi saya mau membutuhkan bocoran karena saya juga lagi menelusuri, mengangkat ke publik lewat YouTube yang ada tentang Domini Azervenas. Dan kira-kira adakah khotbah-khotbah, dan apakah khotbah-khotbah yang ada selalu di-upgrade dan disesuaikan dengan kondisi zaman? Itu yang perlu kita sikapi. Sama dengan saya. Saya berkhotbah mungkin di saat saya jadi mahasiswa, dan sesudah saya mahasiswa, sesudah baru saya masuk jemaat, ya kan? Dan sampai sekarang itu pasti ada DP kesannya, ada perbedaan. Di saat kita mampu melihat, menyikapi, mengupgrade apa yang perlu kita. Berarti kita bicara upgrade kan, kita tahu kekurangan kita dan kita tahu kelebihan kita, dan kita angkat yang perlu kita angkat ke perbedaan yang positif tentu kan, yang merupakan kelebihan kita. Silakan. Ya tentu kalau misalnya kita akan meneliti
khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta di zaman dulu akan gagasan dan ide pemikiran mereka, tentu ya kita akan melihat di momen-momen apa terjadinya khotbah itu, seperti saat terjadi misalnya contoh seperti Pendeta Wenas ketika satu masa dia mengkhotbahkan tentang keratapan yang terjadi di tanah Minahasa yang dia cintai. Dalam kondisi apa itu? Dalam kondisi peperangan dan kehancuran di sana sini, ia kemudian Apakah mengambil itu zaman permesta atau gimana? Itu kita harus perlu lihat Iya. kan? Karena bicara permesta kan jelas perang saudara. perang saudara ya. Ya, atau perang antara ya politik orang yang mendukung pusat dan orang yang mendukung daerah. Iya. Iya kan, tapi kemudian ya kita bisa bilang ada satu lebih lika-liku kehidupan dari Iya. permesta itu sendiri. Paling tidak begini, Pendeta. Nah, Ketika kita ingin mencari tahu semangat nasionalis, apakah ada di pikiran Pendeta Wenas waktu itu? Tentu akan termuat dalam tulisan-tulisan karya khotbahnya. Dan jadi misalnya di masa peralihan atau kemerdekaan, kita akan membandingkan di masa kolonial Belanda apa yang dia sampaikan, sering dikhotbahkan. Pra kemerdekaan apa yang Pendeta Wenas menjadi topik gagasan yang ia ingin sampaikan. Kemudian ketika zaman permesta, apa yang ingin dia sampaikan. Jadi seperti itu. Misalnya Pendeta Stephen hari ini sebagai ketua BPM-nya di Kamasi, Kolongan. Ya, tentu akan berbeda pendeta waktu di Tomon dan pendeta di tempat yang lain, misalnya di kampung. Tapi bukan berarti situasional, situasi bobot nilainya berbeda. Nah. Pasti sama. Ada entry point yang saya rasa bahwa ada gagasan dan maksud untuk pertumbuhan iman jemaat, tapi itu juga untuk kaula muda ya. Bahwa ada gagasan seperti pemikiran oikumenis. Ya, boleh lanjut itu silakan. Jadi pemikiran tentang ekumenis, pemikiran tentang pemikiran tentang nasionalis, demokrasi. Saya kira selalu begitu tuh, Pendeta. Apalagi di momen ini ketika kita menghadapi wabah pandemi Covid-19, tentu pendeta punya dan gagasan-gagasan untuk disampaikan dalam ceramah atau khotbah di ibadah-ibadah. Kita bisa lanjut dalam pertanyaan yang kedua. Apa yang membedakan penulisan sejarah secara keseluruhan, secara umum dan sejarah gereja? Jadi ada dua hal di sini, secara umum dan secara gereja. Silakan dijelaskan, Pak. Kalau menurut saya bahwa penulisan sejarah gereja itu tidak ada jauh perbedaannya dengan sejarah secara umum. Karena dengan alasan begini. Dalam penulisan sejarah gereja, kita ditantang untuk menemukan dokumen-dokumen yang artinya sumbernya itu tidak diragukan keasliannya. Dan malah kita dipermudah. Sebagai peneliti sejarah ada dokumen-dokumen sejarah yang disimpan secara khusus oleh misalnya di Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa atau di tempat-tempat lain banyak dikumpulkan. Dan perbedaannya dengan sejarah umum, barangkali di penulisan sejarah gereja ada semacam refleksi teologis. Kalau sejarah gereja umum, di sejarah umum ya biasa kita mau utarakan apa saja. Tapi kadang-kala di sejarah umum itu juga ada pendekatan edukatif inspiratif. Jadi ada semacam pembelajaran, tapi ada nilai inspiratif di dalamnya yang hendak diutarakan. Apa makna dan pesan penulisan sejarah? Tahu? Apa makna dan pesan sejarah terjadi perang saudara pergolakan permesta? Sejarah umum. Tapi untuk sejarah gereja akan termuat begini. Bagaimana refleksi iman, refleksi teologis kita, misalnya dengan sosok pendeta Dominic Azet Wenas. Ketika dia saya sebutkan sebagai pendeta juru damai di tanah Minahasa dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi apa yang hendak kita pelajari dari pendeta Wenas di momen hari ini, tentu ketika misalnya masih ada terjadi perang
maksud saya ada persoalan-persoalan yang terjadi, toh, yang terjadi di segala dimensi aspek kehidupan kita, entahkah terjadi di internal gereja kita atau di luar gereja. Sosok pendeta Wenas saya harap mempunyai nilai yang mana di masa lalu ternyata orang punya pendeta yang mampu untuk mendamaikan bahkan negara dengan suatu kelompok seperti pemirsa. Dan hari ini ketika ada persoalan-persoalan terjadi, entahkah di internal gereja kita atau di tempat-tempat lain, kita diperingatkan kalau kita sebagai gereja harus membawa damai, menjadi garam dan terang menjadi garam dan terang di dunia. Dan saya kira gagasan seperti itu artinya kita berangkat dari misalnya landasan Alkitabnya apa, misalnya bicara tentang kasih, ya, tapi apakah itu diberlakukan? Nah, kalau pendeta Wenas di masa lalu mampu melakukannya, mengapa kita tidak hari ini untuk melakukannya? Ya, seperti itu pendeta. Ini makna pembelajaran yang harus kita telusuri, Ya. kita sikapi, Ya. kita ekspresikan Ya. sebagai satu refleksi iman Ya. kita, sebagaimana kita gereja Tuhan yang dari waktu ke waktu harus bertumbuh. Begitu kan, Pak? Iya. Nah, kemudian kita bisa lanjut pada pertanyaan, Iya. kira-kira bagaimana perhatian gereja-gereja, Iya. gereja-gereja Iya. pada masa kini terhadap sejarah itu sendiri. Silakan. Bagi saya aspek penelitian dan penulisan sejarah itu ketika dikaitkan dengan gereja-gereja yang ada di Indonesia, saya tahu pendeta Yusak Sleman, seorang akademis teolog dari STT Jakarta, STFT Jakarta. Dia kemudian menjadi perintis untuk melakukan pengumpulan data-data gereja. Jadi di STT Jakarta katanya sekarang ini menjadi pusat dokumentasi penelitian sejarah gereja Indonesia. Jadi ia berinisiatif mengumpulkan kelompok dan melakukan pelatihan di beberapa sekolah, tapi juga di gereja. Ia masuk di sana, kemudian melakukan pelatihan bagi penulis-penulis sejarah. Dan saya kira tidak mungkinlah pendeta Yusak Sleman akan melakukan seorang diri tanpa ada peran-peran dari anak-anak muda kini. Satu masa kita mengenal pendeta perempuan, pendeta David Lintong, ada banyak penulis-penulis sejarah. Awalnya David Lintong kan, yang Iya. saya lihat. Kemudian sesudah itu di era Jeff Faringkuan ya, Iya, sebagai ketua badan penyampaian istilah, sebelum jadi dia memang penulis sejarah. Iya. Dan saya lihat untuk generasi ketiga ini seperti putus. Nggak tahu siapa lagi yang mau bicara tentang Itulah. sejarah. Saya kira itu maksud kita berbincang saat ini. Ya. Dibutuhkan banyak sekali penulis-penulis, entahkah dia muda atau mungkin pendeta Stephen juga boleh terinspirasi untuk melakukan kerja-kerja penelitian dan penulisan sejarah gereja. Saya punya banyak sekali sejarah sekarang. Dan lagi itu belum terpublish, sekitar 30-an ada soada sejarah yang ada. Dan memang kita sementara mempublish diri apa-apa yang kita bisa bicara tentang biografi, bicara tentang sejarah gereja secara khusus, kemudian bicara tentang biografi juga, personality atau profil orang-orang tertentu yang kita bisa angkat ke permukaan. Dan itu bicara juga berkait-kaitan dengan sejarah gereja, historical gereja itu sendiri, yang perlu kita angkat ke permukaan. Dan ini selalu kita jadi satu motivasi kita, karena saya juga tahu bahwa banyak gereja-gereja yang tidak punya sejarah. Mengapa saya katakan demikian? Setelah terjadi gereja A misalnya, di mana tuh sejarah, yaitu boleh mau pinjam. Oh, ada Pak Penatua ini, ada Pak Sekretaris ini, dan ternyata itu ya dari waktu ke waktu bukannya semakin banyak itu informasi yang didapat, mungkin dalam ada satu momentum tertentu dengan hari ulang tahun misalnya, itu biasa dibacakan. Tetapi yang dibacakan bukan semakin banyak, tapi semakin sempit. Jadi artinya ternyata banyak yang tidak peduli, yang tidak concern dengan
melihat akan hal ini. Iya, betul. Tapi mungkin yang lebih peduli itu orang-orang yang non teologi atau katakanlah Iya. dari kalangan awam yang betul-betul adalah ahli sejarah, gitu. Yang belajar secara Yang otodidak. belajar secara otodidak, bukan otodidak juga. Misalnya Dr. Ivan kan, Ivan Kaunang itu betul-betul dia seorang akademisi dan juga ketua jurusan sejarah. Iya. Tapi sekarang kan waktu dia semakin sempit dan Betul. bagaimana perlu ada seorang teolog yang baik dari kalangan pendeta maupun yang non pendeta yang mampu mengangkat ke permukaan apa yang kita perlu angkat. Jadi pemaknaan sejarah dari waktu yang kita bisa angkat ke permukaan jadi satu pelajaran bagi kita. Silakan Pak, lanjut. Jadi saya juga ini sementara bergelut dengan penulisan sejarah SAG Suluteng. SAG. Sinode Am Gereja Suluteng. Dan ketika ditugaskan untuk merekonstruksi kembali sejarah gereja SAG Suluteng, bersyukur. Ini sejarah gereja-gereja ya. Iya, Jadi, sejarah gereja. termasuk GEMIM, termasuk KGPM, termasuk termasuk GEMIM, KGPM yang ada di Sulawesi Utara, Gorontalo hingga Sulawesi Tengah. Dan masih beruntung di SAG Suluteng itu masih tersimpan bagus beberapa dokumen sejarah. Dan saya teringat dengan apa yang disampaikan seorang peneliti, ahli peneliti dari LIPI, tapi dia seorang sejarawan. Dia mengatakan kita harus menjadi rakus. Oh. Iya, rakus untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Waduh, begitu puji Tuhan. Iya. Dalam pengertian positif ya. Iya, dalam pengertian positif. Bukan rakus tukang makan. Silakan. Di era ini, seperti pendeta sudah singgung tadi, bahwa ada semacam terputus generasi. Di masa pendeta David Lintong, pendeta Perungkuan, kemudian di generasi ini siapa lagi? Belum ada yang ada. menonjol dari kalangan pendeta, bisa teolog. Iya, seorang teolog yang kemudian menonjol untuk menuliskan sejarah-sejarah gereja. Lebih banyak bicara praktika sekarang. Iya. Bicara etika. Jadi hal-hal yang baru budaya. Ya, tapi apalah sejarah secara spesifik tidak sepertinya kurang. Apalah arti masa Mungkin kini? ada, tapi ya kita belum Pendeta, ke kita kan selalu berpikir apalah arti masa kini tanpa mengetahui masa lalu. Amin. Bagaimana kita akan membangun masa depan kalau kita tidak bisa memahami siapa kita di masa lalu? Oke. Seperti itu. Jika demikian, Pak, ada hal yang mungkin kita perlu jadi refleksi iman kita. Suara nabiah kita, suara nabiah gereja itu yang harus diungkapkan. Silakan. Jadi seorang kalau teolog, seorang pendeta. Anda sebagai teolog ya, walaupun bukan seorang pendeta. Jadi apa yang bisa Anda ungkapkan dalam hal ini? Ya. Yang ingin saya sampaikan saat ini ya, karena berkenan dengan sejarah gereja dan nilai-nilai yang terdapat dalam kejadian-kejadian di masa lalu perlu untuk dituliskan kembali, perlu untuk diteliti kembali, membuka dokumen-dokumen sejarah kita. Tapi juga menjadi tugas besar bagi gereja-gereja kini untuk menyimpan secara bagus khusus bahwa dokumen-dokumen sejarah yang hari ini kita misalnya entah berkaitan dengan SK, berkaitan dengan khotbah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, disimpan atau barangkali diadakan program khusus melakukan pelatihan dan penulisan sejarah kepada warga gereja, tapi juga boleh melaksanakan semacam penulisan buku, tulisan sejarah bunga rampai, seperti itu. Dan saya rasa penulisan sejarah memang harus kembali kepada kita. Karena ketika menulis sejarah itu harus kembali kepada minat. Dan ketika minat kita misalkan menulis topik dan tema tertentu, yang itulah yang akan kemudian memotivasi kita dan mengarahkan kita sampai sejauh mana kita akan melakukan penelitian dan mendapatkan dokumen-dokumen sejarah itu. Dan bagi saya pesan besar berefleksi dari perbincangan mungkin kita saat ini, semacam closing statement yang akan diungkapkan dalam hal ini. Bagian terakhir, catatan terakhir, silakan. Belajarlah sejarah, karena dari sejarah kita akan mengetahui identitas diri kita.
Dan dari kita mengetahui identitas kita hari ini, ke depan kita tidak akan sulit untuk melangkah atau menginjakkan kaki kemana arah dan tujuan kita ke depan. Artinya lewat karunia yang Tuhan sudah beri kepada kita, seyogyanya kita juga mengoptimalkan potensi yang ada pada dalam diri kita, bahwa kita tidak akan melihat lagi bahwa oh sudahlah, kita jangan terus beromantisme dengan teolog-teolog sejarah masa lalu. Hari ini kita bisa menjadi seorang teolog sejarah, sejarawan Kristen, siapapun kita, dari kalangan awam ataupun dari kalangan hamba Tuhan, pendeta, para dosen ya kan, yang ada yang kita perlu angkat ke permukaan, ke publik, dan itu jadi satu motivasi bagi kaum muda kan. Jadi seperti itu. Jadi ketika misalnya saya asal Langowan, saya berasal dari Langowan. Ini orang Langowan. Banyak orang hebat ini, orang Langowan. Iya. Karena saya orang Langowan, saya harus menulis sejarah gereja di Langowan. Oh, puji Tuhan. Saya harus menulis misalnya siapa sih Johann Gottlieb Schwarz ini? Johann Gottlieb Schwarz. Siapa sih pendiri kampung? Ya, siapa sih tokoh-tokoh jemaat yang kemudian mempertahankan sehingga saya hari ini masih boleh bergereja, masih masuk di tempat ibadah seperti itu. Ya, terima kasih luar biasa, Bung kita, saudara kita Jonathan David Kembuan. Ya, sama-sama Pak Pendeta. Memberikan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang penting bagi kita semua. Dan terima kasih bagi kita yang menonton channel ini. Tapi jangan lupa di subscribe, di like, di share atau dibagi-bagikan, jangan lupa komentar yang katakan yang menggigit, komentar yang bisa memberikan satu wawasan dalam rangka pengembangan katakanlah percakapan atau cerita kita dalam konsep gereja dan masyarakat. Terima kasih kepada kita semua. Tabea, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom.